6 resep ampuh ngatur uang ala jago. Apa aja sih masalah-masalah ngatur uang? Jago dan tim multivitamin akan menjawab beberapa masalah ngatur keuangan yang sering dihadapi netizen. Pertama-tama nih, kenapa sih perlu budgeting? Catat budget itu biar apa? Kalau kita nggak mulai budgeting, kita nggak tahu sebenarnya tiap bulan tuh kita habis berapa. Jadi kalau teman-teman nggak memulai habitnya dari awal banget untuk mencatat income, kemudian expenditure teman-teman tiap bulan, jangankan investasi, bisa-bisa untuk spending bulanan sehari-hari pun boncos. Karena begitu udah selama itu mencatat semua pengeluaran gitu, jadi akhirnya ketahuan, oh ternyata yang sebenarnya perlu dibeli itu ini, yang bikin gaji cukup sampai akhir bulan itu ini, yang nggak cukup itu ini. Gimana bikin budgeting buat freelancer? Jadi 10 tahun kerja, gajian, baru beberapa bulan ini jadi freelancer gitu. Kenyataannya lebih mudah kalau kita budgetingnya mingguan. Jadi aku pakai Jago, di pocket Jago aku tuh ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 gitu ya, tergantung minggu di bulan itu. Aku pakai uangnya per minggu. Cara nabung yang benar itu seperti apa? Salah paham paling umum adalah nabung tuh di awal, gaji kamu pasti cukup gitu ya. Nabunglah kalian di awal gitu. Habis itu pengeluaran di akhir tabungannya keambil lagi gitu, karena nggak memastikan ada surplusnya nih. Gaji yang kita terima itu bukan hanya untuk Samuel sekarang, tapi untuk Samuel nanti. Setelah Samuel yang nanti tidak bisa bekerja lagi, nah itu harus dibagi gitu. Uangnya jangan dipakai semua sekarang, tapi siap-siap buat hari tua nanti. Kalau udah nabung, harus sisihin uang untuk apa lagi? Memastikan penghasilan kita cukup, baru setelah oh iya nih ada sisa, baru ke tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangannya apa? Yang paling dekat tentu dana darurat ya, biar nggak terjerumus utang, biar nggak minjem-minjem lagi lah gitu. Ya intinya tujuan keuangan untuk setiap orang itu dulu sih, dana darurat dan dana pensiun. Berhutang itu artinya gagal ngatur uang. Persepsinya beda-beda ya. Dari diri kita itu emang utang ini buat apa? Kalau misalkan tadi konteksnya adalah untuk pansos, utang ini mungkin untuk pansos, tapi bisa juga utang ini untuk produktif. Terkadang utang yang di satu orang itu terlihat konsumtif, tapi di satu orang itu sebetulnya utang produktif. Beli mobil, dia jadi driver taksi online atau ojek online, ya itu sah-sah aja sih kalau menurut saya seperti itu. Self-reward itu pemborosan nggak sih? Makanya sekarang aku percaya kalau mau ngatur duitnya, dia kudu bisa misahin keinginan sama kebutuhan. Tapi bukan berarti keinginan dia itu harus benar-benar dihapus, enggak gitu. You still have to please yourself, karena punya duit itu untuk dinikmati juga gitu. Jadi bukan yang semuanya harus dihabiskan hanya untuk kebutuhan, terus kemudian sisanya diinvestasikan, ditabung atau apa gitu. Tapi menikmati uangnya dengan cara yang seperti apa ya, pilih gitu prioritasnya yang mana. Mulai investasinya sekarang atau nanti-nanti aja? Kebanyakan orang mikir, oh gue harus di level ideal dulu, baru gue mulai invest. Sebenarnya lu mau mulai dengan berapapun, tapi lu mulai sekarang itu lebih baik daripada lu mulainya kayak 5 tahun lagi. Dari awal seminimal-minimalnya 10% menurut saya dipaksa aja gitu. Dengan catatan tadi biaya hidup udah layak lah. Jadi 10% dimulai aja. Mau modal kecil, mau modal besar minimal 10%. Jangan sampai nih kita gara-gara maksa diri untuk lebih banyak investasi atau lebih banyak dana darurat atau asuransi, tapi jadinya hidupnya jadi kurang layak gitu kan. Investasi ke diri sendiri itu seperti apa? Kalau aku selalu ngajakin teman-teman itu untuk belajar hal baru, hal-hal yang mungkin rasanya jauh banget gitu ya, kayak aku tiba-tiba 2019 belajar financial planning gitu, enggak lah, tapi aku yakin gitu ini bisa bantu aku jadi bisa lebih percaya diri, aku jadi tidak ada kekhawatiran. Gimana cara ngatur uang bareng keluarga dan pasangan? Menurutku problematika sandwich generation terkadang itu bukan hanya masalah uangnya, nggak ada, tapi juga masalah kultur, masalah kesulitan kita untuk komunikasi dengan orang tua atau figur yang senior. Mau nggak mau sih memang harus komunikasi, seenggak nyaman apapun gitu, diusahakan untuk komunikasi dengan keluarga. Dari sana ada ekspektasi apa, harus terjadi sih komunikasi jujur itu antara kita dan keluarga. Ya misalkan sekarang yang aku lakukan ya, I invest in stock market, invest di crypto, invest di mana-mana. Every time I make
good decision gitu, selalu kulibatkan istri. Beli ini oke nggak? Beli ini oke nggak? Gitu. Terus dia tahu pertimbangan kenapa kok beli ini, kenapa kok beli itu. Jadi semua orang pasti akan harus memilih apakah gua harus prioritasin keluarga gua atau keluarga orang tua. Penting juga sebenarnya bukan cuma komunikasi sama orang tuanya, tapi komunikasi juga sama pasangannya. Apalagi kalau misalkan memang semua uangnya digabung jadi satu, itu juga kan pasti kan harus hitung-hitungan juga dong, ya kan, harus negosiasi juga. Kalau enggak, itulah perhara lah kalau enggak. Biar terhindar dari masalah-masalah seperti tadi, kamu butuh 6 resep ampuh ngatur uang. Kenalin Vintamin alias Financial Vitamin dari Jago. Resep 6 vitamin dari A, B, C, D, E, dan K bisa kamu pakai terpisah atau bersamaan biar keuangan kamu tetap sehat terus. Jangan lupa konsumsi Vintamin Jago tiap hari.